Al-umuru bimaqasidiha, menilai perkara, perbuatan, tingkah laku bimaqasidiha, ya, berdasarkan maksud si orang itu, maksudnya apa dari perbuatan dia. Walaupun nampaknya secara fisik sama-sama ke masjid kayak kita nih, sama-sama di masjid fisiknya, tapi misalnya ada orang yang di hatinya sih nggak ada niat pengen ke masjid. Iya, hatinya pengen ya urusan duniawi lah, nagih utang sama temennya. Maka yang kayak begini beda nilai. Yang satu yang niatnya ke masjid memang untuk ibadah, untuk belajar, dia dinilai sebagai mujahid. Sementara yang tujuannya enggak begitu, dia enggak dapat apa-apa. Ini langsung yang Nabi katakan, man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Orang yang datang ke masjid tujuannya buat belajar atau mengajar, maka dia bagaikan mujahid fi sabilillah. Ini Bapak Ibu semuanya mujahid semuanya. Yang penting niatnya dilempengin tuh kayak tadi. Namun kata Rasul, wa man dakhalahu li ghairi dzalik, siapa yang ke masjid tujuannya, nawaitunya, maksudnya bukan untuk itu, maka dia kana kanaziri ila ma laisa lahu, dia seperti orang yang lagi menatap, melihat sesuatu, tapi yang dia lihat itu bukan kepunyaannya. Beda banget. Nah, ini faktor makosid. Ya, bapak-bapak punya ayam di rumah, ya, udah waktunya potong, udah sekel dah, udah gede gitu. Kita potong ayam buat apa? Buat makan, buat ngempanin anak istri di rumah. Ini jadi ibadah. Tapi ada orang motong ayam juga, bukannya buat ngempanin anak istri. Buat apa? Untuk perlengkapan sesajen. Sama-sama motong ayam perbuatannya, tapi beda maksud. Maka ini pun berbeda di sisi Allah. Yang satu jadi ibadah, yang satu jadi maksiat. Makosid lagi. Dalil dari kaidah ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu berdasarkan niatnya, dan setiap orang mendapatkan poin tergantung apa yang dia niatkan. Baik, contoh penerapan. Memanggil istri dengan ummi. Nah, ini kapan ya pernah kita angkat juga ini? Ya, Bapak-bapak, ada yang manggil istrinya dengan ummi? Ada yang manggil istrinya dengan bunda, bun? Ya. Ya, ada yang manggil dengan dek, dek gitu. Itu kan bukan bermakna istrinya adalah emaknya. Ketika dipanggil ummi, enggak bermaksud istrinya adalah ibu kandungnya. Tapi panggilan apa? Pendidikan. Supaya anak manggilnya begitu juga. Sebab kalau seandainya si suami tiap hari manggil istrinya dengan dek, 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 anaknya manggilnya dek juga, dek. Kenapa? Ya namanya anak kan duplikator. Anak itu ya duplikat banget, ngikutin banget. Apalagi langsung nama. Ya namanya Nurjana, Jana. Anak yang ngikut Jana. Nggak enak. Ya. Kemudian juga ya ketika seorang suami manggil istrinya dengan panggilan ummi, sama, nggak bermaksud. Kita pun ketika manggil anak kita yang paling tua itu dengan panggilan abang atau kakak atau mas, itu bukan bermakna mereka abang kita, bukan. Ini panggilan pendidikan untuk adik-adiknya. Gini loh cara manggil abangmu. Kembali ke kaidah al-umuru bimaqasidiha. Dia enggak termaksud kategori zihar. Zihar itu seorang suami yang secara sadar mengatakan, engkau bagiku seperti ibuku. Nah, yang kayak gini jatuhnya zihar. Kalau memang dia bermaksud zihar, jatuhnya zihar. Sehingga dampaknya apa? Dia tidak boleh menggauli istrinya kecuali kalau dia bayar kafaratnya dulu. Nah, sementara seorang suami manggil istrinya ummi, nggak ada maksud buat zihar, tapi untuk pendidikan tadi. Baik, kita lihat di sini keterangan dari Syekh Utsaimin. Fa idza qala anta alayya ka ummi. Jika seorang suami jika seorang suami berkata kepada istrinya anti alayya ka ummi, engkau bagiku seperti ibuku, ai fil mawaddati wal ihtirami wa tabghil falaysa ziharon, yaitu maksudnya dalam konteks memberikan kehormatan, penghormatan, pemuliaan, pengagungan, dimuliakan istrinya. Maka kata beliau, ini bukan zihar.
Kenapa? Karena di hatinya nggak ada maksud untuk itu, untuk zihar. Ya, kemudian li'annahu maharramaha wa idza qala anti ummi fahasab niyatuhu. Kalau ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya, engkau ibuku, maka dikembalikan kepada niatnya. Fa idza arada tahrim fahuwa zihar. Kalau maksudnya untuk memahramkan, mengharamkan, ya, karena ibu itu mahram, maka itulah zihar. Wa idza arada al-karamah, kalau tujuannya untuk karomah, pemuliaan kepada istri, falaisa bizihar, maka itu bukan zihar. Ya. Fa idza qala, kalau suami memanggil, ya ummi ta'alai, mi sini, ta'alai, mi bun sini. Ya, aslihi al-ghidha, tolong sediain makanan atau apa gitu. Maka falaisa bizihar, ini bukan zihar. Lakin dzakarul fuqaha, tetapi memang para ahli fikih ada yang bilang annahu yakrahu lirrajul ayunadi zaujatahu bismi ya maharimuhu. Sebagian ahli fikih mengatakan makruh seorang suami manggil istrinya dengan nama-nama mahram, ibu, adek. Kan nama-nama mahram tuh, ibu, adek. Ada ulama yang memakruhkan. Ya, maka fala yakul, jangan manggil istri ya ukhti wahai saudaraku, ya ummi wahai ibuku, ya binti wahai anak gadisku, wa ma asbahu dzalik, dan semisal itu. Ya, wa qauluhum laisa bisawab. Lalu dikomentari oleh Syekh Utsaimin, pendapat ini tidak benar. Pendapat yang melarang memanggil istri dengan panggilan dek, bun, ummi, yang memakruhkan, kata beliau, ini pendapat tidak benar. Li'annal makna maklum, karena secara makna udah tahu itu maknanya bukan ibu. Maksud si suami manggil tadi maknanya bukan ibu kandung, bukan, tapi sedang memanggil pendidikan tadi. Annahu aradal karamah, ini lagi bermaksud memuliakan istrinya. Fahadha laisa fihi syai', maka ini enggak ada masalah sama sekali. Ya, bal hadza minal ibarat allati tujabul mawaddah wal mahabbah wal ulfah. Justru kalimat-kalimat ini bisa memunculkan kasih sayang, kedekatan di antara mereka. Jadi enggak terlalu formal. Ya, manggil istri pakai maaf, saudari Maria, saudari. Ini lagi wawancara kerjaan. Ya, jadi dengan panggilan yang begitu. Ya, Rasul memanggil dengan panggilan apa? Ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Ya, ini kalau kata kita ya, ahlu sunnah, karena orang Syiah, ya contoh seperti Jalaluddin Rahmat yang beberapa tahun lalu wafat, dia memplesetkan ya Humaira artinya yang kekeledai-keledayan. Keledai bahasa Arabnya apa? Himar. Keledai kecil Humair. Humaira yang kekeledai-keledayan. Ini celaan luar biasa kepada Aisyah dari Jalaluddin Rahmat. Ya. Dan kita maklum memang begitulah orang Syiah. Mereka sangat anti dengan istri Rasul, khususnya Aisyah dan Hafsah. Kemudian untuk contoh yang tadi banyak ya, bukan hanya masalah panggilan tadi. Apalagi misalnya misal bapak-bapak lagi komenin tentang masalah penjajah Israel. Israel ngebom Gaza. Kita bilang Israel kejam banget emang. Ada yang nyeletuk, nggak boleh lu manggil Israel kejam. Israel kan Nabi Yakub, betul? Israel Nabi Yakub. Kalau lu bilang Israel kejam, sama juga menuduh Nabi Yakub kejam. Nah, si orang tadi yang ngomong Israel kejam itu ada maksud ke Nabi Yakub nggak? Maksudnya dia kemana? Ke emang sebuah negara yang memang hari ini maujud, ada, walaupun kita anggap nih ilegal, negara ilegal. Maka menyebut Israel dengan sebutan tadi, dengan kaidah tadi, al-umuru bimaqasidiha. Ahli fikih dari Kuwait, yaitu Syekh Abdullah Al-Faqih, mengatakan tidak ada masalah memanggil Israel dengan sebutan misalnya Israel itu penjajah. Sebab kalau ada seorang pencuri bernama Ibrahim, terus ada wartawan nulis, ya, seorang pencuri bernama Ibrahim tertangkap. Pembaca bilang, ini mencela Nabi Ibrahim. Kan nggak begitu maksudnya.
namanya sama. Paham ya maksudnya? Kita pernah ingat nggak tahun 97 ketika ada koruptor bernama Al-Amin? Masih ingat? 2007, 2008 tuh dulu tuh. Ketika diberitakan Al-Amin korupsi, kan kita nggak ada maksud itu Rasulullah dengan gelar Al-Amin ya bukan, tapi emang ada orangnya. Kembali ke kaidah tadi, al-umuru bima qasidiha. Namun saya pribadi, saya lebih suka ketika menyebut negara Israel dengan sebutan negara Zionis Yahudi. Itu lebih aman. Ya, karena emang ada ulama yang mengatakan jangan panggil mereka Israel. Karena itu cara mereka supaya kita jatuh seolah-olah mencela Nabi Yakub. Mendingan kita sebut mereka dengan sebutan negara Zionis Yahudi.